Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, salah satu CGP dari Kota Pasuruan. Perkenankan pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya perlu kami sampaikan skenario kasus dari kegiatan demonstrasi kontekstual ini. Dito merupakan siswa kelas 9 yang telah dilaporkan oleh wali kelasnya kepada guru BK, yaitu saya sendiri. Dalam laporannya, wali kelas menyampaikan bahwa ada beberapa guru yang mengeluhkan perilaku Dito saat di kelas, khususnya saat proses pembelajaran. Dia seringkali izin ke kamar mandi dengan waktu yang cukup lama. Dia biasanya menghabiskan waktu untuk izin ke kamar mandi lebih dari 20 menit. Padahal jarak antara kelas dan kamar mandi tidak lebih dari 20 meter. Sehingga itu bisa ditempuh kurang lebih 10 menit. Dari informasi kasus di atas, maka sebelum melakukan konseling dengan Dito, saya sebagai guru BK melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan masalah Dito, yaitu dengan berkoordinasi dengan wali kelas, serta mencari informasi dan mengumpulkan informasi dari beberapa guru mata pelajaran. Pada kasus ini, antara kasus 1 dan kasus 2, masalah yang dihadapi Dito saling berhubungan, di mana pada kegiatan di kasus pertama berfokus pada pelaksanaan segitiga restitusi untuk mencoba menyelesaikan masalah Dito yang sering izin ke kamar mandi dengan waktu yang sangat lama. Dan kegiatan yang kedua, pelaksanaan segitiga restitusi bertujuan mencari solusi dari masalah Dito yang sulit sekali atau malas dalam belajar pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu, marilah kita simak bersama-sama video rekaman kegiatan pelaksanaan tugas demonstrasi kontekstual dalam menerapkan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Puri. Permisi. Ya, monggo. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Oh, tidak. Kebetulan tadi sudah selesai dari kelas dan mungkin jam kelima nanti saya akan masuk kelas lagi. Ada yang bisa saya bantu Bu Puri? Begini Bu Nur, saya mau konsultasi tentang anak saya kelas 9D yang bernama Dito. 9D. Oke. Dito itu kalau tidak salah yang absen 12 gitu Iya, ya? betul. Oh iya, ada apa Bu? Ini ada beberapa guru yang melaporkan ke saya terkait dengan perbuatannya Dito di dalam kelas itu tidak tertib. Tidak tertib Iya. dalam hal? Gini loh, Dito itu saat pelajaran ia sering izin ke kamar mandi dan kembalinya itu lama sekali. Oh, Kurang lebih 20 menit lah, Nur. untuk semua mata pelajaran Bu? Iya. Oke, kalau tadi Bu Puri menyampaikan bahwa Dito sering izin untuk Iya. beberapa mata pelajaran. Sebelumnya Bu Puri sudah manggil apa belum? Sudah kemarin 2 hari yang lalu. Oke, Sudah saya panggil ke ruang guru saat jam istirahat. Katanya katanya tidak apa-apa, cuma ingin buang air kecil saja. padahal ruang kamar mandi sama Iya. kelas 9D itu kan deket ya Bu Puri? Iya. Ya? Tapi durasi waktunya biasanya berapa Iya, menit ya? 20 menitan itu kembalinya itu. Oh, agak lama ya. Oke. Ya ini yang menjadi persoalannya Bu Nur. Memang. Kok begitu lama dia kembalinya? Baik Bu Puri, terima kasih atas Iya. informasi yang diberikan. Artinya masalahnya harus kita selesaikan, Iya. harus kita cari tahu. Kita tidak mau kalau nanti Dito mengalami kesulitan dalam hal beberapa mata pelajaran yang dirasa sering dia tinggalkan. Mungkin akan saya panggil, saya akan ngobrol sama Dito. Mungkin besok, seingat saya besok ada waktu jamnya Pak Evong ya, di BJUK di jam 1.23. Nanti bisa lah saya koordinasi sama Pak Evong agar Dito bisa datang ke ruangan saya. Begitu Bu Puri ya. Iya. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Iya. Mohon nanti juga kerjasamanya terkait Iya. dengan kira-kira apa saja yang perlu kita harus lakukan
terkait masalah Dito ini. Itu Bu Puri ya, terima kasih informasi yang diberikan. Ya, semoga nanti dengan Bu Nur Ditonya lebih terbuka lagi. Insya Allah nanti kita ngobrol sama Dito. Saya akan ngobrol banyak sama Dito. Kira-kira apa sih yang menyebabkan dia sering izin? Ya, Itu ya, Bu Puri. Terima kasih. Sama-sama. Saya pamit dulu karena Sama-sama. ada jam. Simak. Oke. Terima kasih. Yang permisi. Ya. Assalamualaikum. Salam, selamat masuk Dito. Silakan duduk nak. Dito. Baik Bu. Masih jamnya olahraga? Ya Bu, tapi kata Pak Ipong sudah istirahat. Oh, sudah istirahat. Oh, kurang 20 menitan ya. Ya. Oke. Dito, terima kasih sudah datang. Memang dulu panggil tadi karena kemarin Bu Puri sebagai wali kelas kamu datang kemari menyampaikan terkait dengan perkembangan siswa di kelas 9D termasuk Dito. Bu Puri menyampaikan bahwa Dito seringkali izin saat jam pelajaran untuk beberapa mata pelajaran, izin ke kamar mandi. Benar Dito? Kan wajar Bu, saya gampang pipisan. Oh, Dito ya, gampang pipis ya, gampang Ya. buang air kecil ya. Memang sih wajar, manusiawi juga karena sekarang musim hujan ya Dit ya. Suasananya dingin dan membuat kita gampang ke kamar mandi. Tapi masalahnya Bu Puri menyampaikan kalau Dito kalau ke kamar mandi itu lama. Padahal kelasmu kan kelas 9 kita Ya. dekat dengan kamar mandi, jaraknya tidak lebih dari 20 meter. Kalau dibuat bolak-balik ya perkiraan Bu Puri tidak sampai 10 menit. Tapi Bu Puri kemarin menyampaikan kalau kamu ke kamar mandi itu lebih dari 20 menit. Kenapa nak? Saya habis keluar mandi, langsung ke kelas Bu. Oh, jadi kamu masih nongkrong dulu ya depan kamar Ya. mandi. Oke. Apa yang kamu lakukan? Tentunya ada alasan dong. Kira-kira alasannya apa? Kenapa tidak langsung ke kelas? Karena saya nggak suka pelajaran, ada beberapa yang nggak suka pelajaran. Ada beberapa yang tidak kamu suka pelajaran itu. Kira-kira apa saja? Matematika, Matematika, bahasa Inggris, bahasa Inggris, agama, agama, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Jadi dari keempat itu sering kamu izin ke kamar Ya. mandi. Baik. Dari apa yang sudah kamu lakukan ini, izin ke kamar mandi, agak lama. Kemudian tadi kamu mengatakan memang saya tidak terlalu suka dengan beberapa mata pelajaran. Kira-kira itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita? Tidak wajar Bu, karena Tidak sesuai ya? ya, Kenapa? karena tidak menaati peraturan sekolah sama nggak menghargai guru. Iya, bagus. Berarti kamu paham dan menyadari bahwa apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu tidak tertib, ya kan? Kemudian, apalagi yang satu tadi nak? Baik. Dari apa yang sudah kamu lakukan ini, izin ke kamar mandi, agak lama. Kemudian tadi kamu mengatakan memang saya tidak terlalu suka dengan beberapa mata pelajaran. Kira-kira itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita? Tidak wajar Bu, karena Tidak sesuai ya? ya, Kenapa? karena tidak menaati peraturan sekolah sama nggak menghargai guru. Iya, bagus. Berarti kamu paham dan menyadari bahwa apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu tidak tertib, ya kan? Kemudian, apalagi yang satu tadi nak? Tidak menghargai guru. Dari masalah yang pernah kamu hadapi ini, kira-kira kamu bersedia mau nggak untuk menyelesaikannya? Maaf. Mau. Kira-kira kamu punya informasi nggak atau punya kira-kira solusi atau usulan untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Nanti saya akan minta maaf kepada guru yang saya nggak suka. Meminta maaf. Dengan siapa saja itu gitu? Guru, Guru, Buddha, tidak, Guri, Guri, India. Guru. Oke. Dari apa yang sudah kamu sampaikan, Guru setuju.
dukung. Kira-kira setelah kamu minta maaf, perasaan apa nanti yang akan kamu miliki? Kamu akan menjadi sesuatu atau seseorang yang bagaimana kira-kira? Saya akan merubah sikap saya. Berubah sikap. Dari setelah minta maaf, kamu tentunya akan lebih tenang ya, tidak kepikiran kembali. Kira-kira kapan mau dilaksanakan rencana itu? Nanti pas istirahat. Hari ini? Ya. Hari ini juga? Ya. Jam istirahat. Gubernur usulkan kamu bisa lakukan itu di istirahat pertama dan istirahat kedua. Karena kalau dilakukan di istirahat pertama saja, saya pikir ya tidak cukup kan, ya, gitu ya. Baik, Dito. Alhamdulillah kamu sudah bisa menentukan dan bisa menyadari bahwa masalah ini perlu diselesaikan, gitu ya. Bunur dukung keputusan kamu dan Bunur harap apa yang kamu putuskan tadi segera dilaksanakan sehingga kamu kedepannya juga lebih baik lagi. Gitu nak ya? Baik, bisa langsung istirahat ya. Kurang sekitar 10 menit lagi untuk ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Silakan masuk nak. Silakan duduk. Oke. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Itu yang kemarin minggu lalu Bunur panggil karena masalah sering kamar mandi kan? Bagaimana sekarang? Sudah kamu laksanakan semua rencana kamu minggu lalu? Sudah, Bu. Dan sudah Tapi saya sudah mengurangi pengeluaran saya. Kemudian ke kamar mandi juga enggak apa-apa nak. Hanya saja kemarin itu kamu ke kamar mandi tapi lebih banyak buat nongkrong bukan ke kamar mandi. Itu kan? Baik. Guru siapa saja yang kemarin sudah kamu temui? Bu Puri, Bu Rum, Bu Dia sama Bu Ita. Sudah. Oke, sudah semua ya. Hari ini datang menemui Bunur kembali. Ada yang bisa Bunur bantu? Saya kesulitan dalam pelajaran bahasa Inggris sebenarnya. Kamu kesulitan. Tentunya kamu punya alasan nak kenapa kamu kesulitan untuk dua mata pelajaran itu. Karena beberapa kali itu menghafal saya menghitung. Oh iya, wajar sih kalau kamu ngomong seperti itu. Karena beberapa siswa di kelas 9 kemarin juga mengeluhkan kalau pelajaran matematika dan bahasa Inggris itu sangat sulit. Dan Bunur yakin saat kamu belajar dengan giat, kamu bisa mengatasi masalah itu. Saat kamu mengatakan tadi kesulitan mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dan matematika, biasanya apa yang kamu lakukan di kelas? Ngobrol sama teman dan menggambar. Apa? Ngobrol sama teman Dan menggambar. dan menggambar. Saat kamu ngobrol sama teman dan menggambar, pada saat gurunya menjelaskan, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Saya khawatir, Bu, kalau nilai saya tidak menunjukkan berapa. Oke, kamu merasa khawatir saat kamu tidak fokus, akhirnya nilai kamu kurang dari KKM. Dan apakah dengan kamu tidak memperhatikan guru dan kamu ngobrol dengan teman, menggambar, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sudah sesuai karena saya itu bertanggung jawab dan tidak aktif. Oke, bagus. Berarti kamu menyadari gitu bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kamu menjadi siswa yang tidak tertib dan tidak bertanggung jawab. Apakah nanti setelah apa yang kamu ceritakan sama Bunur, masalah ini kira-kira perlu diselesaikan apa tidak? Apa? Ngobrol sama teman dan menggambar. Saat kamu ngobrol sama teman dan menggambar, pada saat gurunya menjelaskan, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Saya khawatir, Bu, kalau nilai saya tidak menunjukkan berapa. Oke, kamu merasa khawatir saat kamu tidak fokus, akhirnya nilai kamu kurang dari KKM. Dan apakah dengan kamu tidak memperhatikan guru dan kamu ngobrol dengan teman, menggambar, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sudah sesuai karena saya itu bertanggung jawab dan tidak aktif. Oke, bagus. Berarti kamu menyadari gitu bahwa apa yang kamu lakukan itu
tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kamu menjadi siswa yang tidak tertib dan tidak bertanggung jawab. Apakah nanti setelah apa yang kamu ceritakan sama Bu Nur, masalah ini kira-kira perlu diselesaikan atau tidak? Perlu Bu, makanya saya di sini mau minta bantu. Oke, akan benar bantu. Tapi tentunya sebelum kamu tadi ke sini, Bu Nur yakin kamu sudah memiliki tips dan rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Kira-kira kamu punya rencana apa sih untuk menyelesaikan masalah ini? Saya perlu les matematika sama bahasa Inggris. Les matematika sama bahasa Inggris. Bagus, boleh. Tapi kira-kira orang tuamu setuju atau tidak? Nanti saya beritahu ke orang tua saya. Oke, ngomong dulu ya sama orang tua ya, karena ini terkait dengan biaya. Opsi yang lain, kira-kira apa? Kalau nggak les saya akan bisa kelompok sama Nabi. Nabil, yang satu kelas dengan kamu, Ya, yang anaknya pinter itu. Oh, kamu rumahnya dekat apa jauh? dekat. Oh, gak dekat. Oke, Bunda setuju dengan langkah-langkah yang kamu ambil dan rencana itu bisa kamu laksanakan kira-kira kapan? Nanti sebelum sekolah. Sepulang sekolah. Yang pertama yang harus kamu lakukan apa? Memberitahukan Orang tua. Yang kedua, janjian sama Nabi. janjian sama Nabil. Baik gitu, bagus sekali. Kamu sudah merencanakan solusi untuk masalahmu sendiri. Dan Bunda dukung itu. Semoga apa yang kamu laksanakan nanti bisa dilancarkan dan bisa berhasil. Dan pada akhirnya nanti untuk pelajaran matematika dan bahasa Inggrismu bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Semangat ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito dari kelas 9. Saya sangat senang karena sudah dibantu oleh Bu Nur Wadila. Saat ini saya sudah mampu mengatur diri saya sendiri dan mampu melaksanakan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelaksanaan praktik segitiga restitusi yang kami terapkan pada siswa. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya untuk bisa memberikan layanan terbaik kita sebagai seorang guru. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.